Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, tentu di sini kita bertanya, sebetulnya apa yang diterima oleh orang yang diutus oleh Yesus itu? Sehingga Yesus mengatakan, bukan orang itu yang kamu terima, tetapi aku. Lalu Yesus mengatakan juga, kalau kamu menerima aku, bukan aku yang kamu terima, tapi Bapa. Apa yang diterima? Firman-Nya. Iya, Nah, karena betul. Yesus menerima firman, gitu kan, Iya, itu disampaikan betul. kepada murid. Benar kan? Betul. Tapi Gitu, Bang. kalau kategori menuhankan Yesus itu berbeda, Bang. Bukan berarti menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Beda. Menyembah Yesus itu berarti menduakan Bapa. Itu yang betul. Nah, sementara analogi yang saudara saya sampaikan ini kelihatannya kami menyembah Bapa dalam sembahan kepada Yesus. Sebagaimana kami menerima Bapa saat kami menerima Yesus. Menerima Yesus sama dengan menerima Bapa. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Kan begitu ya? Iya, jadi yang Ya, itu disembah menduakan itu, Bapa itu, Bang, namanya. Itu menduakan Bapa. Ketika Anda menyembah manusia yang keluar dari kubur, itu Anda sedang menyembah oknum ciptaan Bapa yang sulung yang keluar dari kubur. Dengan iming-iming atau dengan asumsi atau dengan ilusi, abang ini sedang menyembah Bapa. Padahal Anda sedang menyembah utusan. Ketika Pak Prabowo kemudian mengutus seorang utusan, lantas Anda menganggap beliau itu adalah Prabowo, itu Anda telah mengecewakan Pak Prabowo. Meskipun dia gitu ya. datang menyampaikan perkataan-perkataan Prabowo. Jadi gini, Bang, analoginya gini. Pak Prabowo meminta kepada ajudan untuk sampai ke negeri Malaysia sana. Sampailah di sana, dia mengatakan, aku Pak Prabowo yang ngutus aku. Orang nggak peduli, yang jelas kau adalah Prabowo. Bukan ya, kau Prabowo. Jadi diperlakukanlah kemudian utusan ini seperti Prabowo, sehingga Prabowo sendiri disepelekan, tidak lagi didengarkan. Utusan Prabowo-nya yang dianggap sebagai Prabowo. Nah, sekarang kalau kondisi seperti ini terjadi, ucapan apa yang pantas diucapkan kepada orang yang menganggap utusan Prabowo itu adalah Prabowo, meskipun itu hanya duta, hanya utusan? Apa yang harus kita katakan kepada orang yang seperti itu, Bang? Ya, saya harus baca ini, Bang. Di dalam Matius 11, ya, ayat 27. Kamu bego. Nih, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lalu saya lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di dalam konteks Kristen, menyembah itu bukan di dalam hal jasmani, sehingga dia harus bersikap tubuhnya, tetapi menyembah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu bicara tentang nurani, ya, batin, sikap batin kita ini di dalam kebenaran. Jika hidup kita dituntun oleh kebenaran, niat hati, pikiran, perasaan, atau keinginan atau perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya, itulah menyembah. Nah, sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang panggil aku guru atau tuan atau penguasa atau yang lebih tinggi lah dikatakan Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Itu penyembahannya.
Nah, kalau kita melihat pengajaran dari Paulus, begini Bang. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ada bagaimana caranya? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Nah, makanya tadi di dalam Roma 8 ayat 28, di situ Elohim atau Bapa turut bekerja. Dia mendidik, menuntun orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Tuntunannya itu bagaimana dia hidup seperti anaknya hidup. Itu yang dikatakan sebagai penyembahan. Jadi penyembahan di dalam kekristenan itu proskuneo, itu bukan dalam sikap badan, tetapi memberi nilai tinggi. Yang diberi nilai tinggi itu firman itu sendiri. Matius 4 ayat 4 mengatakan begini, Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dia setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi bicara hidup itu kita harus menerima firman, dan firman itu telah dinyatakan di dalam hidup anak ini. Karena di dalam Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Elohim dan manusia. Iya. Yesus kepenuhan kepenuhan firman. Oke, lanjut. Iya, pada intinya Yesus bangkit sebagai sulung, dia posisinya manusia. Rangkaian dari kalimat yang Anda bawa dengan merangkai data demi data itu tidak akan pernah bisa menutupi keadaan bahwa saudara saya ini menduakan Tuhan, apapun alasannya, terkecuali Anda mendudukkan kemudian Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Namun itu pun bermasalah bagi Anda. Ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, maka dia rasul bukan untuk Anda, tapi Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Jadi serba salah. Makanya seorang Kristen ya memang harus bermain di situ. Main di dalil ini, ke dalil ini, main di dalil ini, pindah ke dalil ini. Padahal sejatinya sentralisasi daripada cakupan semua pengajaran Yesus itu bertumpu kepada persaksian Yesus itu sendiri terkait dengan pengikutnya, terkait dengan muridnya, bahwa segala firman yang Yesus sampaikan mendudukkan murid-muridnya percaya dan meyakini kalau dia hanyalah rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk kaum di luar Bani Israel. Nah, tadi ada hal yang menarik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia. Dan salah ketika kemudian Yesus itu dituhankan, karena yang dituhankan, yang diibadahi itu katanya Bapa. Tapi pada prakteknya hampir seluruh gereja itu mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, menduakan Bapa. Padahal Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal apa itu? Bapa satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau satu-satunya, Yesus sebagai apa dong? Ya sebagai utusannya. Jangan diselevelkan, jangan disetarakan, jangan disihakikatkan, jangan dipribadikan sama seperti dengan Bapa. Karena kapan Yesus masuk juga di situ berarti gugur satu-satunya. Harus menjadi dua-duanya. Nah, pada saat Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Yesus mau dikenal sebagai apa? Ya sebagai utusan. Sudah. Berarti Yesus tidak boleh kemudian dia dihakikatkan, disetarakan
dengan Bapa. Yesus hanya utusan, titik. Tapi itu ajaran Yesus untuk kaumnya, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen lain lagi. Silakan. Iya, Bang, cuma berdasarkan catatan Bible, Yesus itu tidak pernah setara dengan Bapa. Jadi kalau ada orang yang memprotes atau mengcounter ajaran itu bukan mengcounter Bible itu sendiri, tapi orang itu, pengertian dari orang itu sendiri. Jadi Yesus jelas-jelas di dalam Bible dia adalah manusia sempurna yang mencapai gambar rupa Elohim yang mula-mula. Maka dikatakan dia sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan oleh Bapa. Lalu diutus. Nah, karena di dalam Matius 17 ayat 5, ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi tidak ada yang lain kecuali mendengarkan dari anak ini. Nah, perihal dengan Yohanes 17 ayat 3, Bang, saya akan menjelaskan apa arti kata mengenal sehingga orang memperoleh hidup kekal. Di sini, Bang, saya awali dari membaca Hosea dulu. Sebetulnya apa yang membuat orang itu hidup? Hosea 4 ayat 6. Di sini kita tahu bahwa mereka itu umat Israel adalah umat pilihannya. Ya, makanya umat Israel itu bangsa Israel yang teokrasi, dipimpin langsung oleh pencipta langit bumi dan pencipta manusia. Orang yang di luar itu, dia tidak memiliki hukum dan tidak masuk dalam hitungan umatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah benar mereka tidak mengenal? Sehingga kita bertanya, berarti kata mengenalnya ini bukan pengertian yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal Elohimnya Esa. Mereka beribadah selalu mengumandangkan kalimat Adonai Ehad. Tetapi Tuhan mengatakan umatku binasa. Nah, jawabannya kenapa mereka binasa? Di dalam Hosea 4 ayat 6 ini, jawabannya ada di ayat 1 dan 2. Ayat 1 ini begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap apanya? Hukumnya, perjanjiannya, dan tidak ada kasih. Nah, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Ayat 2-nya, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Ayat 2 ini yang menunjukkan mereka tidak mengenal. Sekalipun mereka tahu, mengenal dalam pengertian Tuhan itu Esa. Sebab di dalam Ulangan itu mereka lupa Ulangan 6 ayat 4. Mereka lupa baca ayat 5-nya. Ayat 5-nya itu kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kamu. Karena mereka tidak mengasihi Elohim, maka mereka melanggar semua hukum itu. Mereka dinyatakan binasa. Nah, oke, mungkin jawaban yang lebih udah tepat sekali ini, Bang. Ini terakhir. Masih lanjut. Oke. Ya, terakhir satu ayat lagi untuk menyatakan mengenal Elohim bagaimana. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Nah, begitu, Bang Su. Oke, sangat melenceng jauh ya dari bahasan. Silakan, Gurunda. Jadi gini, Bang, itu lagi-lagi pengertian Kristen ya, berbeda dengan pengertian orang Yahudi.
Kenapa Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau? Ketika mengenal Tuhan, itu artinya orang itu sudah menanamkan hukum Torah di dalam batinnya. Jadi ketika mereka mencanangkan hidup, ya, membumikan kemudian dirinya dengan menjadikan hukum Torah itu membatin pada dirinya, maka mereka sudah mengenal Tuhan. Itu dalilnya jelas tuh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen tidak dianggap, karena Kristen ini memang bukan golongan dari Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin mereka dan berkata ke dalam hati mereka. Tentang apa? Hukum Taurat. Maka nomor 34-nya, oleh karena itu jangan lagi orang berkata kepada saudaranya, kenallah Tuhan. Sebab mereka besar kecil telah mengenal aku, akan mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan itu artinya adalah mereka yang sudah menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan setia melaksanakan hukum Taurat, berarti mereka sudah mengenal Tuhan. Setelah mereka sungguh-sungguh sudah menjalankan hukum Tuhan, itu artinya dia sudah mengasihi Tuhan. Karena yang disebut mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Bukan cuma di mulut doang kasih Tuhan, tapi tidak ada kemudian prakteknya. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Itu jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Ulangan 4, Ulangan 6. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian baru, perjanjian barunya adalah aku akan menanamkan hukum Taurat dan akan menuliskan hukum Taurat di dalam batin mereka sehingga mereka mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan adalah menjalankan hukum Taurat. Titik. Setelah mereka menjalankan Taurat, konsep kedua hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Rasul. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Ketika ditanya, apa cara kami untuk mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Berarti hukum Taurat. Syarat pertama, hukum Taurat dulu. Tapi Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristen tidak ada lagi hukum Taurat. Bagaimana mau mengasihi Tuhan, bagaimana mau mendapatkan hidup kekal, syaratnya pun sudah tak ada. Oh, kami mau hidup kekal. Oh, syarat sudah kau hilangkan lebih dulu. Apa itu? Dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan segala hal yang menyebabkan manusia mengasihi Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam Taurat berupa perintah, ketetapan, ketentuan, larangan, dan perintah. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi kalau orang Kristen berbicara mengenai harus diperiksa dulu, harus berhati-hati. Jangan sampai kejebak. Mengasihi Tuhan artinya mentaati Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Ketika dikatakan mereka mengenal, artinya mereka menjalankan hukum Taurat lahir dan batin. Itu mengenal Tuhan. Mengenal Yesus artinya apa? Mentaati segala apa yang Yesus perintahkan. Bukan mengenal, oh ini kakinya 2, oh ini kepalanya, oh ini rambutnya pirang, oh ini ada berotot badannya. Bukan. Tapi mengenal adalah menancapkan kemudian perilaku hidup dalam beragama dengan hukum Taurat itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Orang Kristen tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hukum yang berdasarkan atas hukum Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Paulus bukan Tuhan yang mengutusnya. Pengakuan sendiri. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung, Yesus adalah orang manusia yang dibangkitkan sulung, berarti ya kesimpulannya mohon maaf, apakah dengan kata lain Kristen ini penyembah manusia? Anda mengatakan kami tidak menyembah, lalu kalau kalian tidak menyembah, menyembah siapa? Kami menyembah Bapa. Kalau kalian menyembah Bapa, berarti kalian menjalankan segala hukum-hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan Matius 23 nomor 2 nomor 3, orang-orang Farisi ahli Taurat sudah duduk kursi Musa, jangan kau ikuti mereka. Dengan
kata lain, jangan ikuti Kristen. Kenapa? Kristen itu berbicara mengenai hukum Torah, tapi mereka tidak memperhatikan. Mulut Torah. Tapi apa? Omong kosong, bullshit. Begitulah kata Yesus kepada muridnya, jangan kau ikuti apa yang mereka perbuat. Dengarkan apa yang dikatakan tentang hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi teori doang. Itulah Kristen. Kemana-mana menjual Taurat. Taurat. Tapi kami nggak tertipu. Kenapa? Karena perilaku kekristenan justru bertolak belakang dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, Kristen berdasarkan Yeremia 31 sampai 31 sampai 34, Kristen adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan. Silakan. Ya, Bang Zuma. Saya bacakan ini dulu. Keluaran ya. Keluaran 24 ayat 8. Di sini didahului oleh ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saya baca ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Firman yang telah dibacakan itulah, yang 10 perintah itu. Ya kan? Lalu kita baca di dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Demikian juga di ayat 9, tegar tengkuk. Lalu di ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Nah, saya baca ke Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang pertama itu telah mereka ingkari. Ya, tiga-duanya bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kalimat terakhir. Jika hukum Taurat itu tertulis di dalam hati manusia, maka Tuhan itu akan menjadi Elohimnya dan dia akan menjadi umatnya. Karena perjanjiannya telah dilakukan oleh Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Di kalimat terakhir, akulah Elohim yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Memang di ayat 10-nya mengatakan perjanjiannya ditandai dengan sunat. Nah, sekarang saya baca ke sini. Matius 5 ayat 17. Siapa orangnya yang sehingga Tuhan itu menulis Tauratnya di dalam hatinya? Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus satu-satunya manusia yang telah merelakan hatinya untuk ditulis Tauratnya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi perjanjian yang berikutnya, Bang, cuma perjanjian yang ditulis di atas loh batu,
Itu hukum syariat. Tuhan mau menulis hukumnya di dalam hati. Ini hukum hakikat. Nah, sekarang saya baca, Bang, kenapa Yesus bisa menggenapi hukum itu atau merelakan hatinya sehingga ditulis hukum. Karena apa, Bang? Di dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 9? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Di dalam melaksanakan hukum kasih itu, Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam hukum itu, hukum Taurat bergantung seluruhnya di dalam hukum kasih dan kitab para nabi. Nah, lalu ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi untuk dapat melaksanakan hukum Taurat, Bang, kita harus tinggal di dalam kasih Bapa itu, yang telah dinyatakan di dalam kasih anaknya ini. Itulah yang dikatakan bahwa hukum itu berubah, yang tertulis berubah menjadi yang hakikat. Jadi iman bukan menunjuk kepada hukum yang tertulis. Sebab saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau baca di dalam Galatia 3 ayat 2. 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi hanya orang yang percaya kepada hukum yang tertulis dalam hatinya Yesus itu anaknya, dia akan diberikan roh pendamping. Sebagaimana Yesus, dia mampu melakukan kehendak Bapa karena disertai roh. Roh Bapa itu sendiri tinggal di dalam hati. Baik, kita ditanggapi dulu sama Gurundanya. Lanjut. Iya, lagi-lagi ini penggiringan opini bahwa mengasihi Tuhan itu yang menghapuskan hukum Torah itu. Karena ketika dikatakan menggenapi, ada hal yang disembunyikan oleh Kristen di sana. Apa itu? Meninggalkan hukum Tuhan dengan Yesus menjadi tameng penggenapan. Padahal penggenapan itu adalah melengkapi. Makanya ketika Yesus datang melakukan penggenapan, Yesus memberikan kunci di data Matius 5 yang sama. Nomor 19 dan 20. Apa kata Yesusnya? Itu yang disepelekan oleh saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, itu sudah sangat jelas itu. Tapi ternyata menggenapi itu meniadakan. Ini permainan kata-kata sebenarnya untuk melegalkan agama Kristen ini melakukan kemudian suatu keadaan di mana mereka bisa melakukan amanat agung, menjaring manusia-manusia yang tidak suka dengan perintah Tuhan dengan alasan Yesus telah menggenapi. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Lah sekarang Kristen, apakah kita melihat melakukan hukum Taurat? Pret. Gak ada hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen satupun. Saya bisa jamin itu. Satupun dari hukum Taurat itu tak ada sama sekali dijalankan oleh Kristen. Itu saya yang mengatakan. Dan memang tidak ada haknya orang Kristen melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan milik Kristen. Itu adalah Bani Israel punya hak. Yesus mengatakan, tidak, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Apakah boleh saya mengatakan saya mengasihi anak-anakku? Boleh saya dikatakan mengasihi manusia?
ketika saya mengajak mereka menjadi Kristen, di mana Kristen adalah agama yang tidak sama sekali menjalankan hukum Taurat. Gimana ceritanya tuh? Aku mengasihi anakku, darah dagingku yang lahir dari aku, dengan cara aku mengajak mereka kemudian meninggalkan hukum Torah. Itu namanya gila. Itu bukan mengasihi. Yang disebut mengasihi itu, kata Yesus, dan barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu baru mengasihi. Ini Kristen dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala hukum-hukum ketetapan yang ada di dalamnya. Halilintar. Ini yang dikatakan kasih. Ulangan 11 nomor 1 jelas menerangkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melaksanakan dengan setia segala kewajibanmu terhadap dia, senantiasa berpegang kepada ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, peraturan dan perintahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Jadi mengenal Tuhan itu, saudara Suki, adalah menjalankan perintah Taurat. Itu mengenal Tuhan. Ketika Anda tidak melakukan Taurat, Anda salah. Anda tidak mengenal Tuhan, Bung. Anda tidak mengenal Tuhan. Anda menuhankan makhluk kuburan. Yang kemudian Anda katakan, oh kami menyembah kepada Tuhannya Yahudi melalui makhluk kuburan ini. No. Kalau Anda menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, ingat kata Yesus. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi Kristen tolong berhenti bermimpi. Matius 23 kata Yesus, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Kenapa bisa, Bang? Karena mereka cuma mampu berteori, jualan obat, Keluaran, Bilangan, Hosea, bisa dia jualan obat, tapi nonsen. Mereka tidak menjalankan hukum Tuhan, hanya bisa berbicara tentang kitabnya orang, tapi tidak mampu menjelaskan kemudian dalam perilaku keagamaan. Kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Maka Yesus mengatakan di data 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat yang ada sekarang nih, yang cuma mampu berteori, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kata Yesus, teori Torah itu yang tertulis harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bisa mendapatkan surga. Jadi kembali kepada yang saya uraikan tadi di awal, Yeremia 31 nomor 31, jangan Anda pelintir. Di situ jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baruku. Apa perjanjian baruku? Torah. Tidak ada Galatia, Filipi, Efesus, enggak ada. Perjanjian baruku adalah Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin mereka. Ketika mereka sudah membatin dengan Torah, maka disitulah saatnya mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Makanya data 34-nya dibaca dong. Oleh karena itu jangan lagi ada orang yang berkata kenallah Tuhan. Sebab besar kecil mereka akan mengenal aku. Kenapa mereka akan mengenal aku? Karena aku telah menanamkan hukum Torah dalam hati mereka. Makanya orang Yahudi itu tidak membuat patung Tuhan, tidak membuat foto Tuhan, tidak membuat karikatur Tuhan. Kenapa? Karena mereka secara membatin sudah mengenal Tuhan mereka. Begitu juga Islam, tidak membuat patung Tuhan, karena kami sudah mengenal Tuhan kami. Siapa dia? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kami tidak perlu kemudian mengatakan inilah Tuhan kami yang ada di tembok ditempel. Enggak, kami sudah mengenal Tuhan kami. Begitu juga orang Yahudi, mereka mengenal El Shaddai, El Elroy dan seterusnya. Jadi orang yang menancapkan hukum-hukum Tuhan dalam batinnya,
mereka adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Maka Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Artinya mereka menjalankan hukum-hukum Torah. Dan setelah mereka menjalankan hukum Torah, mereka juga merangkulku, mengikutiku, menerimaku sebagai utusanmu. Itu bang. Cuman karena Anda Kristen, sekali lagi ya, mohon maaf, Kristen kan beda polanya. Seperti itu. Ya, silakan. Ya Bang Jumat, saya bacakan ini Bang. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu itu punya sifat Bang. Di ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Jadi hukum Taurat yang 10 hukum saja sulit dilaksanakan, apalagi dikembangkan menjadi 613. Lalu saya bacakan ke dalam Roma Bang. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman, sama sekali tidak. Orang yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Malah sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi kalau teman-teman hanya membaca Efesus 2 ayat 15, sebenarnya di sana menunjuk kepada Matius. Matius 20, Lukas saja ya, Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menunjuk perjanjian baru yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 33 Bang. Yesuslah hatinya yang ditulis Bang, karena dia menggenapi hukum itu. Sehingga saya baca di dalam Lukas 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sehingga lanjutnya, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan. Jadi kerajaan Elohim telah datang, yaitu melalui anak ini. Siapa kerajaan Elohim itu? Ya, firman itu yang ada di dalam diri Yesus ini. Nah, sehingga kita harus paham bahwa hukum yang tertulis itu dibatalkan. Karena dia punya sifat sekali melanggar, dia melanggar seluruhnya. Nah, sedangkan hukum yang ditulis dalam hati Bang, begini, di dalam hukum Taurat, jika salah satu orang Yahudi berdosa melakukan pelanggaran, jika dia mau tetap hidup, tidak dihukum mati, berdasarkan Yesaya 18 ayat 20, dia harus membawa hewan yang tidak bercacat, tidak bercela, dikorbankan, diberikan kepada imam. Lalu imam memberikan kepada Bapa di surga, sehingga terjadilah hubungan kembali kepada orang itu. Nah, setelah hukum ditulis dalam hatinya Yesus, sekarang Yesus menjadi pengantara anak domba itu Bang. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang kalau percaya kepada iman kepada Yesus Bang, dia berdosa, dia tinggal datang kepada Yesus minta ampun. Itu sama seperti zaman perjanjian lama, orang Israel kalau dia berdosa, dia harus bawa hewan. Itulah pengantaran Yesus kepada Bapa. Dan satu-satunya, kalau dibacakan di Yohanes 1 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah lanjut, kalau bicara tentang tadi Matius 5 ayat 19 20,
Di sini kan katakan ayat 20-nya ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan ini terjemah dari dikaiosune, ya. Kebenaran yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku, perbuatan. Jika perbuatan kamu tidak lebih baik daripada perbuatan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk. Nah, itulah menunjuk tadi orang Israel, orang ahli Taurat, dia beribadahnya taat, Bang. Tetapi perbuatannya seperti yang di Hosea sana, Bang. Nah, maka Yesus mengatakan, jika kamu kebenaran tingkah lakumu tidak lebih dari mereka, kamu tidak akan masuk surga. Nah, berkaitan dengan ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Ini bicara tempat posisi tinggi dan rendah. Karena di situ ada kesempurnaan. Sama seperti ada orang yang bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk peroleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Tetapi di sini dikatakan ada hukum yang paling kecil. Karena mereka tahunya kalau tidak membunuh itu tidak ada korbannya. Tapi Yesus mengajarkan hukum yang paling kecil. Jika kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh manusia. Demikian juga orang Israel tahunya kalau berzina itu dia melakukan hubungan badan terhadap pasangannya. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu melihat lawan jenis, tetapi kamu berhasrat mengingininya, kamu telah berzina. Itu kesempurnaan hukum. Jadi kamu nanti akan mendapat paling tinggi. Itulah yang dikatakan Yesus, jualah segala milikmu dan ikutlah aku, jika kamu mau sempurna, di dalam Matius 19 itu. Nah, terakhir saya baca di sini. Ini, Pak. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus mengajarkan demikian. Ya, sama. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Roma 13, ya. Roma 13 sama juga, Roma 13 ayat 8 dan 10. Ayat 9-nya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Baik. Jadi Yesus memerintah kasih yang tertinggi daripada hukum itu sendiri, Pak. Guru, Ya, oke, lanjut. itu Ya. guru udah tidur gantian Bang. Jadi kasih adalah menghapuskan firman Tuhan. Lalu saling memuji, saling menyanjung, saling mencintai, saling memberi, saling rangkulan, saling pelukan. Itulah kasih di Kristen. Padahal kasih di dalam hukum Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian mengajarkan orang lain juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, tetaplah ajarkan mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan. Gitu. Bukan menghapus perintah Tuhan, habis itu mengatakan kami adalah implementasi kasih ada di kami. Itu nggak ada itu. Bagaimana mau kasih kalau perintah Tuhan itu tidak dilakukan? Sekarang begini, Saudara Suki. Tanpa kematian Paulus Yesus di atas salib, apakah dosa bisa dihapuskan oleh Tuhan ketika kita bertobat?
Dibuka mute-nya Pak Suki. Iya, saya lagi cari nih. Saya simpan di mana nih? Satu. Saya baca ini dulu deh. Saya baca Roma 5 ayat 13 ya. Roma 5 ayat 13 begini mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi yang menghukum dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Payung hukum sudah diberikan kepada bangsa Israel. Selama hukum itu ada dan mereka melanggarnya, selama itu mereka di bawah bayang-bayang hukuman, di bawah bayang-bayang kutukan. Selama mereka hidup, selama hukum itu ada. Maka itulah saya bacakan sini dulu. Di dalam Mazmur 14, cuma ayat 2, 3, 4 ya. Ayat 1, 2, 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di perjanjian lama, umat yang dipilih lalu diberikan hukum supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Mereka pun tetap melanggar, sehingga mereka berada di bawah kutukan hukum itu sendiri. Dan bagaimana mereka bisa bebas dari hukuman itu? Sedangkan hukum di dalam Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berdosa atau berbuat salah, dia yang harus mati. Nah, sekarang pernyataan Tuhan dalam Mazmur itu semua manusia. Nah, itulah anak diutus, Bang. Anak diutus, anak yang benar membawa terang. Saya bacakan di dalam Habakuk, Bang. Habakuk 1 ayat 2, 3, 4, Bang. Inilah persoalannya sehingga Yesus disalib. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini menurut Nabi Habakuk. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya ini harus ada di garis bawah. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini, Bang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jangan panjang-panjang dulu Pak Suki, biar gantian ya. Kuasa iblis. Ayo lanjut. Baik. Kalau kami di Islam, Al-Quran memberikan solusi kemudian kami ketika kami itu hilaf atau melakukan kesalahan. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ketika kami kemudian berdosa, lalu kemudian kembali dari dosa kami itu, memperbaiki diri, bertaubat,
maka sungguh Allah akan menerima tobat kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Itu dalam Islam. Dan saya menemukan juga data di dalam kitabnya orang Yahudi, semisal 2 Tawarik 7:14, ketika hamba-hambaku kembali dari dosa-dosanya lalu mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Nah, pertanyaan saya, karena kalau kami dengan Yahudi kan clear tuh. Sekarang pertanyaan saya kepada Kristen. Kebetulan saudara adalah wakilnya di sini. Apakah dosa manusia tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan tanpa penyaliban Yesus? Coba Anda jawab. Jawabannya tidak bisa. Bermula Lalu bagaimana dengan dosa-dosa mereka yang dihapuskan seperti yang saya bacakan tadi di dalam kitabnya 2 Tawarik 7:14? ya, jadi di dalam perjanjian lama, Bang, kan di sana ada hukum Taurat yang mengatur. Ya, Iya, maksud membawa saya, lembu jantan, apakah kambing dosa jantan. manusia, apakah dosa manusia bisa kemudian dihapuskan Tuhan tanpa harus ada penebusan dosa oleh darah Yesus? Tidak Bisa. bisa. Lah itu tadi Tidak bisa. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menghapuskan dosa 2 dari Tawarik. surga. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Berapa kali Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, tanpa penyaliban. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, pesundal pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, tanpa ada penyaliban. Ya, yang harus diperhatikan ini, Bang, bahwa seluruh manusia itu nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Persoalannya, siapa yang menghakiminya itu? Di dalam Yohanes 5 ayat 22-23 sana, bahwa Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, bagaimana anak ini bisa menghakimi? Dia harus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dosa dia telah kalahkan, iblis telah kalahkan waktu dia diuji, dicobai oleh iblis di Matius 4 atau Lukas 4, sampai pada akhirnya iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, bagaimana orang bisa dihakimi jika dia masih berada di bawah kuasa iblis? Maka mereka itu manusia harus ditebus, diambil. Dan yang bisa mengambil adalah manusia yang bisa mengalahkannya. Dan siapa dia anaknya? Siapa itu orangnya? Yaitu Yesus. Nah, di dalam Yeremia, Yesaya 53, di sini ada kesepakatan, Bang, antara Tuhan dan Yesus. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ada kehendak Bapa apabila ia menyerahkan dirinya. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk diremukkan oleh kehendak Bapa sehingga masuk ke dalam maut. Oke, maka gantian tidak ada berarti pengampunan. kontradiksi Bibelmu, Bang. Silakan Gurunda, jangan terpanjang, Bang. Ngantuk ini penonton di bawah. Berarti kontradiksi. Silakan Oke, lanjut. Oke, sorry. Jadi gini, Bang, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini menghapuskan dosa manusia ketika manusia itu kemudian mengaku bersalah dan kembali kepada Tuhan. Anda tadi mengatakan tak bisa. Saya memberikan dalil. Artinya Anda hanya ingin menjual Yesus sebagai penebus. Padahal sebenarnya fungsi Yesus mati di atas salib itu pun tidak ada. Coba Anda baca dalam Roma 8 itu nomor 10.
Jika Kristus ada di dalam dirimu, memang mati karena dosa. Jadi orang-orang Kristen ini mati karena dosa. Kenapa enggak mati karena selamat kayak umat Islam? Illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Ini Kristen mati karena dosa. Padahal sudah ditebus katanya. Kalau Kristen itu sudah ditebus, berarti harusnya Kristen itu tak mati. Kalaupun mati bukan karena dosa. Tapi faktanya Kristen mati. Dan matinya itu karena dosa. Kata siapa? Kata Paulus. Lalu buat apa Yesus mati? Kalau Kristen juga mati. Mati bukan mati main-main Kristen ini. Mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa, Pak, neraka. Lalu buat apa Yesus mati kalau Kristen bermatian karena dosanya? Bukankah orang mati itu neraka kalau dia berada pada matinya karena dosa, ya neraka? Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ya neraka lah. Masa masuk surga? Coba Anda baca kitab saudara itu baik-baik. Dari tadi saya melihat saudara saya ini menjagokan surah-surah Paulus. Ya udah Anda baca, telan baik-baik itu. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosamu. Nah, kembali yang kedua kalinya saya bertanya, bolehkah Tuhan menghapuskan dosa manusia tanpa pertumpahan darah anak orang di atas tiang salib? Silakan. Boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Kematian Yesus itu kan berlaku di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong pelajari baik-baik itu Pak Suma. Jadi boleh. Ya, jadi kematian Yesus itu berlaku baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Jadi buat apa Yesus itu mati? Kalau ditanya buat apa? Untuk menebus dosa. Lah faktanya kalian Baik mati karena orang-orang dosa. yang ada dalam perjanjian. Faktanya Ya. kalian mati karena dosa. Kematian yang Pak Suma sampaikan di dalam Roma 8 ayat 10 tadi itu berkaitan bukan dalam arti kematian dalam arti terpisahnya jiwa dan tubuh. Lah itu Tapi Pak, baca berkaitan nomor dengan 11-nya. kematian mematikan keinginan-keinginan dosa. Wah, Beda salah ya, itu. beda dengan mati. Baca nomor 11-nya, Pak. Maksudnya salah bagaimana? Iya, itu berbicara mengenai kematian, berpisahnya jasad dan ruh. Coba Anda baca tuh. Coba dibaca nomor 11-nya. Udah dibaca. Pedis, Bang. Kasih kecap. Saya baca ya. Nah, dia baca cuma satu perangkat itu Gurunda. Jadi nyelem. Lanjut. Bang Zuma, saya baca nih Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh akan adalah kehidupan. Ya oleh memang. karena kebenaran. Jadi Ya, gini, memang. Bang. Maksudnya gini. Memang roh itu kehidupan. Siapa bilang Iya, kematian? roh maksudnya itu? begini. Kita nih sekarang manusia nih pasti mati karena dosa. Lalu yang Nah, ditebus tetapi Yesus apa? Roh. Yang ditebus Yesus apa? Jadi nah ini lebih jelas lagi saya baca di sini Bang. Di dalam BIMK-nya ya. Nih begini Bang. BIMK-nya. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Elohim memberikan hidup kepadamu. Sebab Ya, memang. hubunganmu Itu- dengan itu- Elohim sudah baik. Ya itu semua orang mengalami itu, Pak. Iya, maksudnya Termasuk saya sebagai dosanya Muslim. ini Sekarang guna kematian Yesus di salib itu apa kalau manusia itu tetap aja mati dalam dosa? Izin menjawab Pak Suma. Gini, Oh ya, lanjut.
Bang Ferdinand. Kalau ditanya untuk apa Yesus mati di salib, ya kita seperti yang diajarkan oleh Injil, ya tetap saja untuk penebusan. Kalau ditanya penebusan untuk siapa? Untuk seluruh dunia, bagi mereka hanya jadi garis bawah bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kenapa kita tanya kemudian kenapa tetap saja orang Kristen mati, itu karena upah dosa Adam dan Hawa. Upah dosa mereka itu tetap berlaku selama keturunan Adam dan Hawa itu ada. Lalu yang Jadi, ditebus apa? dosa itu tetap dalam artian kematian yang dilakukan atau yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa. Lalu Tetapi yang yang paling penting di sini bukanlah kematian tubuh dan apa namanya atau daging itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketika mati kedua kalinya itu tetap diselamatkan oleh Kristus. Itu yang Bagaimana paling mau penting. diselamatkan, Pak, kalau mati dalam dosa? Orang mati dalam dosa itu ke neraka. Gak ada ke surga orang mati dalam dosa, itu gak ada. Kan Yesus itu mati menanggung kutuk. Semua dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Artinya Kristen tak punya dosa lagi kan? Sama seperti data 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 2 yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bang Suki. Bahkan bukan dosa kita saja tapi dosa dunia. Oke. Tapi faktanya kita mati karena dosa. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Hah? Apa gunanya Yesus mati di salib? Ternyata di kahing ujung kita mati karena dosa kita. Ayo. Hah? Kenapa bisa terjadi begitu? Bang Zuma, saya mau bacakan ini supaya membawa pengertian kita tentang salib ya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian, Bang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu begini, Bang. Adanya substitusi, pergantian posisi. Seharusnya orang yang berdosa itu sedang di bawah hukuman, tetapi mengganti posisi, saya keluar, Yesus masuk. Itu penebusan. Sehingga di dalam Dia, yaitu pengampunan dosa. Waktu orang itu berpindah posisi, dialah diampuni dosanya, diampuni hukumannya. Jadi tidak terhukum lagi karena Yesus menggantikan posisi. Saya harusnya di bawah hukuman, Yesus menggantikannya, saya keluar. Itu yang terjadi pada Yesus Barabas. Upah dosa Itu adalah mewakili kita, Bang. Maut, Bang. ketika dosa dihapus masih maut. Ya tidak, Bang. Selama orang Kalau itu- dosa kita sudah dihapus, Faktanya jadi kalian bermatian. Begini, Pak, begini Pak Suma. Gimana? Pak Suma harus memahami bahwa kematian jangan pikir hanya sekali. Kematian itu ada di dalam pemahaman Kristen itu 2 kali. Kematian antara terpisahnya tubuh dan begini. Aduh. Kematian tubuh dan roh itu terpisah. Kemudian yang kedua adalah kematian kekal, yaitu di mana roh dan tubuh yang telah dibangkitkan itu dibakar. Nah, itu kematian kedua yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa ada 2 kali kematian Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan mati, Dia katakan kepada Adam, kamu akan mati jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, faktanya memang Adam dan Hawa juga memakan. Nah, upah dari hukuman mereka itu adalah kematian. Kematian di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak ada penebusan, maka ketika mereka mati secara kedagingan atau jasad mereka mati, mereka akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau misalnya jawaban seperti ini,
Pak Suma sendiri sudah menjelaskan melalui Roma pasal 8 ayat 11 itu. Kamu memang mati di dalam tubuhmu oleh dosa. Tetapi roh yang ada di dalam kamu akan membangkitkan kamu juga. Ini persis sama kalau kita melihat Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini bukan lembah yang dimaksud di sini adalah gunung yang kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, tidak. Lembah kekelaman di sana yang dimaksud di situ adalah bahwa itu adalah lembah kematian, orang yang telah mati. Lalu apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ditebus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Nah, di dalam Roma pasal 8 dan 11 tadi itu Roh Kudus yang beserta dengan orang yang telah mati, kemudian dia Anda mau membawa melintir mereka itu, ke dalam Firdaus sebagaimana yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu Anda kalau orang yang jangan tidak melintir, bertobat di Daniel. mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Itulah kematian. Boleh bacakan Ibrani ini Bang, kitab Ibrani Anda, Ibrani 9:27 bisa. Bang Zuma, Bentar Cuma Pak saya Suki, izin Bang ya. Aron bisa masuk juga, silakan. Ibrani Enggak, 9 saya nomor mau 27 izin boleh dulu. sudah. Yang 125 nih saya. Lagi. Ya, oke Bang Suki, oke. Thank you Bang. Ya saya izin turun Bang Zuma ya. Siap, Besok siap. mau bangun pagi nih. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Makasih Pak Suki, jangan sampai 2 kali mati ya. Bang Ferdinand bisa bacakan Ibrani 9:27? Lagi ngopi itu tenggelam dia buka adat. Malu pui. Cakaru di pajana. Assalamu bicaramu ini di nesik dalile. Mati kedua. Masolang generasi. Yang Kedua penting mati. Ya, Yesus sudah. Tuhan. Apa Itu aja. katanya di sana Bang? Manusia ditetapkan mati Dan- berapa kali? Iya, betul. Mati satu kali dalam Tadi 2 kali pengertian katanya. fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati 2 kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh. Tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan takhta putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah baca Wahyu ya, orang di ada neraka pengadilan mati, takhta Bang, ya? putih. Di neraka orang mati Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya, Loh, kok mati? kekal dalam artian bahwa Mulai ngaco. Mulai ngaco. mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam. Masolang lagempung. Lo matiin rombok. Cekar. Begini Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kita Kan itu Anda sesuatu yang mengatakan tidak mati sesuai. cuma sekali. Anda mengatakan 2 kali. Iya betul. Saya tidak Salah, Bang, ya? membantah itu. Ya, berarti Dan apa saya yang salah? ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah, iya ya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama, Mati pertama jasad itu kan terpisah dengan keterpisahan roh. tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua, Ya, itu matinya manusia. mati kedua. Nah, manusia kalau mati tubuhnya kembali menjadi debu tanah. Rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau Mati kedua. kalau kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan
Kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan takhta putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa, ya itu memang karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, maksudnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah. Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam perjanjian baru. Khususnya dalam wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim, dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya, itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya mungkin kalau belum jelas, saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat atau dimurnikan atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab dong. Izin jawab. Iya. Silakan. Izin jawab ya. Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa, karena sudah pernah berbuat dosa. Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa udah baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, memiliki hidup kekal ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua. Ya, kematian untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa sudah dihapus bersih-bersihnya, tetap tubuh kita sudah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan, karena Udah memang pernah berbuat dosa. bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini, dengan konsep kalau penebusan itu. kalau Gagal kalian. bercerita tentang bayi Gagal. yang berdosa, Gagal. saya bukan gagal, hanya Anda yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia, gagal. Hah? Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku, ya. Saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya, ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa? Waduh. Iya. Gimana? Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun baru Sama lahir. seperti Yesus kan?
Oh, Yesus beda lagi. Dia Kenapa bisa, bukan Bang? bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Nggak ada hubungannya persetubuhan orang kok jadi dosa, gimana sih abang ini fitnah lagi. Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga Tapi- menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus paling berbuat dosa besar, ya Enggak, itu bukan saya katakan paling terserah berbuat. klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang. Iya, saya tahu itu. Nah, karena dosa sekarang- saya dan orang-orang Kristen lainnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke neraka? Dan dia memang mati disalib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, Orang kita harus paling tahu banyak dosa. bahwa begini. Begini. Dia manusia yang paling Kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosanya di atas kematian. muka bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak Sekarang menyangkal itu, dan orang memang itu paling yang dikatakan banyak dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati. Semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab surah 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan Bacalah, begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Kan gitu. Yesus dibuat menjadi dosa. Iya, Nah betul. sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana Bang? Begini, Pak. Dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa orang-orang yang percaya kemana kepada perginya? Kristus. Itu betul. Kemana pergi? Nah, kalau anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana Hanya pergi? menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan dia Iya, kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuman mati kan Upah Anda juga mati. upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya Ya, kematian. kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Tidak, Yesus yang mati tidak. sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Oh, berbeda. Saya Kok tidak berbeda? layak menjadi penebus. Lah, dosa Berbeda, karena saya buktinya tidak Anda layak. mati. Buktinya Anda mati Iya, untuk betul, Anda saya- sendiri lah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu- Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Ya, emang ada ajaran Sebab apa kemudian yang saya lakukan? manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya?
membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Iya. Kemana dia? Yang dibawa Dia itu harus bukan menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika Habis iya, itu hidup. dia hidup. Lah Anda juga akan Habis mati dan kematiannya hidup. itu, Apa bedanya? iya, saya juga kenapa akan mati bukan- dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah, Anda Iya, menanggung betul. dosa siapa sehingga Anda mati? Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya Terus tidak kenapa layak Anda menjadi mati? penebus, penanggung Terus dosa. kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh Karena karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali Itu ke yang beda. tadi. Kalau begitu kembali apa ke bedanya? Adam dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu Menanggung dosa. karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Kok jadi Salah penebus? satu syarat penebus, Mati. dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini Ya, ya, Anda Pak, mati Pak juga. Suma, dengar dulu Pak. Kan Gini, begitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga Iya. ikut mati? oh jelas. Upah dosa Kalau adalah kita maut. mati oleh iya. Nah, upah dosa adalah maut. setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit, tidak ada lagi maut. Bagi saya enak di juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, Nah, karena tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? hidup manusianya, kita yang ditebus. roh saya Apa dan yang ditebus tubuh manusianya kebangkitan gimana? yang kemudian yang akan saya terima. Apanya yang Ma- ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Suma. ditebus, bukan ke dosanya yang Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut gak? Iya, karena kita- Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya mengalami akan maut, terus yang diselamatkan dikubur. pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur itu adalah siapa? tubuh saya menunggu Iya. kebangkitan. Lalu yang ditebus Gitu. apa? Yang ditebus Manusianya. apa? Saya Yang lah mati manusia. apanya? Tubuh yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya Tubuhnya, yang tapi ditebus roh saya diselamatkan. Tubuh, Gimana tubuh. ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda. Lah, Tidak memang ada ada orang kematian mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi, Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya ke tidak itu? emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus Ya. manusia Menebus dari dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama Jangan dibalik. aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, coba. coba kau jelaskan. Iya, Coba. menebus, menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, pasti dosa yang diambil dong. Hmm. Ngerti? Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil Menebus- kembali itu manusianya. Menebus manusia dari dosa. Nah, Nah. berarti setelah di manusia sudah berpisah. Iya. Terus Manusia kenapa diambil kau kembali. masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kau kita masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh yang Tadi memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa, ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berbuat berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus
untuk apa Yesus menebusnya, koclo? Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di akhirat apa? kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa lagi. apa kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus tidak hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita, Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Nah, boleh cocok. Ya gila ini. Nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan, dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada itu penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya, Nah, berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah, ada nggak? ya Yesus harus menumpahkan darah baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau Nah, kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya. Hmm. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Hmm. baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Alamak. Nanti. Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, Menumpahkan salib sapi. Menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa.
Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak. Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Ya makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu nggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana coba? Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Marang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Gak boleh. Jadi itu anaknya dikasih ke Dewa Molok gitu. iya sama, anak Maria aku kasih kepada Dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Tidak mau Mana minta ada Elohim minum darah? Darah tumpahkan bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Ya kan? Nah, Di Ibrani deh. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di jalan Keluaran carilah, 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Nah, itu kan itu perintahnya ke kepada Bani bangsa Israel. kan? Nah, Iya. bukan ke Romawi kan? Nah, Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah. Pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, ada ditumpahkan darahnya, bukan dipersembahkan. Terserah mau ditumpahkan, Oh, mau iya, beda dicurahkan, dong. mau Tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Ya, tumpah Anda dong. sudah mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada pendamai menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi dosamu, dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Dah, pengampunan selesai. dosa. Dah, finish. Ya, oke. Saya turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur Aku dia. mau bikin kopi dulu. Jujur. Masalah Jujur generasi. dia. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Dinda Nora udah pada tidur, Bunda Rahma.
Tidur semua kayaknya. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu tentang Jujur Bung. Gini, saya kurang setuju itu apa yang disampaikan Iya, oleh bertengkar dia. Maki Makanya, Pale sama teman. ya, Lanjut, bukan Maki. bertengkar, Pak. Masih hancur loh. Mana ini mukanya nih? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum. itu di samping, Bang. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya, jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh sendiri. Justru Lalu, Tuhan siapa mengatakan, abangku dengar dulu Bang. Tuhan mengatakan Iya, iya. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu Sekarang orang begini, berdosa. pertanyaannya Orang gini. bersalah. Kok orang benar pula Pertanyaannya yang dibunuh? gini, Bagaimana ya, saya- ceritanya? Orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh. Saya- Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan Nah, sebentar. yang tetangga membunuh yang Yesus melakukan kesalahan siapa? yang dibunuh. Kenapa bisa begitu, Pak? Yang membunuh Yesus pemikirannya? siapa? Nggak ada urusan. Nggak Yang ada membunuh urusan. Yesus siapa? Nggak ada urusan siapa yang membunuh. Oh, nggak Sekarang ada masalahnya. Ya iyalah. Apa keuntungannya coba? Bukan aku Oh, yang tidak membunuhnya bisa loh. begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Nah, siapa yang bunuh dosa. Yesus? Nah, sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa yang Yesus? bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh iblis. Yesus? Pertanyaan kan yang harus- membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis, iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes Anda 8. Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus baca mengatakan Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10 apa kata Yesus? Yohanes 10 tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan nyawaku. Yesus. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai manusia. ini maunya Anda, itu maunya Anda, karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang Oh, menginginkan ini kematian sudah- terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah- menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Nah, Semenjak Ah. ketika Yesus lahir, saya belum lahir. Ya, alasan saya belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda adalah, mencari alasan klasik untuk membantah Lah, keselamatan saya itu apa saja. alasannya? Coba apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Hei, Paluka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan, jangan kau membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? Boleh tolong bicara waktu nggak? beberapa detik Kalau saja. boleh saya Pula yang turun. Anda Menit ingin saja. jelaskan. Apanya? Halo, saya bicara dengan Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya silakan. Silakan. Bukan Jiramboanga ini kah? Gak pakai kepatalan Jeki. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo.
Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai dengan membunuhnya. hukum itu, dengar dulu. Ah. Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh. Berarti Itu jelas sekali. berarti membunuh Yesus, Dan Yesus- adalah Dengar dulu, menghasilkan saya belum dosa. selesai. Membunuh Yesus Dan Yesus mendatangkan dosa. juga berdoa. Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya Bang. tidak menghargai, Pak. Tanggapi, kau seberanggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau saya tidak membunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Ya dosa lah, Cak Ayu. Apa pula Kristen? Iya. Dosaku telah dihapuskan halilintar. Loh, Dan justru orang yang membunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. ya Yudas yang menjual Yesus kan sudah menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul dan Yudas sudah menerima tetapi itu. mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu atas dasar keinginan. Itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami Oh, tidak tidak mengakui bisa. bahwa pencuri Tidak itu bisa. pahlawan, tapi kalian nikmati hasil begini. curiannya. Gimana cerita? Yudas sudah kali lihat berarti. Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan Bukan cuma apa Yudas, namanya, bosku. Iblis. Ya, mereka Termasuk iblis. mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa Yudas juga nggak sudah orang-orang menerima, yang membunuh Yesus? tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau Ada nggak selama mereka manfaatnya tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan kematian maksud saya, imam-imam kepala ada atau nggak imam besar. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Iya. Karena siapapun dia, Lah gempung. Mana bisa? Mana bisa? Anda bebas mana bisa dari, bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa-dosa Coba. Anda. Karena Yesus sudah mati. Hah? Apa manfaat Yudas bagi saya coba? Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada si Isis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu dosaku dihapuskan, kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari Apa? kematian Yudas atau imam-imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus adalah atau Yudas, itu masalahnya. Bu, Itu masalahnya pertanyaannya. nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati Loh. inilah yang berjasa. Ayo. Kok kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan, kok kalau mati bagaimana? Waduh gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan membunuh bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh. Apa orang yang berkhianat kok pahlawan, heran ya. Lah, tanpa mereka membunuh lah. Yesus, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya. Gimana? Ayo Loh, putar lidah lagi. bagaimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam
konsep perjanjian lama bisa, karena itu kan gambaran dari apa yang akan datang Masuk orang gila gempur. melalui Mana bisa begitu? pengorbanan domba. Mana bisa Lo kayak gitu? bacalah perjanjian lama. Bukan, Anda tidak hidup di perjanjian lama Bacalah dalam ini. perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus Anda bilang- tanpa kematian Yesus? Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus? Kalau tidak ada Yesus pun Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, Cuma itu kan dibagi tidak bagi sempurna. Israel. Itu Sekarang hanyalah bagi Anda, gambaran bagi Anda. dari apa yang akan datang. Domba Berarti itu kan tidak iblis sangat sempurna. berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Lah kalau Yudas tanpa pun mereka sangat tidak Yesus bisa berjasa. mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke Kan saya? mereka sudah menerima upahnya. Jadi saya tidak loh, kapan Yudas kasih Iya. saya uang perak? Jadi sekarang begini, Coba ada Pak seorang Suma. pencuri. Saudara, Jawab dulu. ada orang mencuri. Seorang ada orang mencuri. penjual Orang Yesus mencuri dengan ini- jangan kita andai Orang mencuri ini di penjara. Tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya. Konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Pret. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa? Dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan buat Anda, kawan. Dan juga iblis yang merasuki Yudas. Jangan lupakan aku, Ferdinand. Diam dia. Akulah yang merasuki Yudas. Ya, Sampai Yudas mempersembahkan kemudian Yesus. Tanpa aku, jangan kau bermimpi. Ya, Doti. Ya, film na Doti. tidak ada sepenggal koin yang saya terima dari Yesus. Dosamu Itu saja. dihapuskan, cucuku. Oh iya, bukan karena kematian Yudas. Tapi Bukan karena kematian kematian Yesus. Tapi kematian Yesus. Kematian Yesus. Yesus Iya, betul. mati karena ulahku anak muda. Matinya Yesus karena aku. Akulah yang merasuki Yudas sang murid. Kau nggak cocok dan Bena, nggak cocok kau pemeran begitu. Kamu akan hidup dalam dosamu sampai matahari Persis seperti terbenam. iblis kamu. Pasal 1 ayat Olehnya itu, Ferdinand, mulai sekarang Kamu kau harus seperti sadar. iblis, Suma. Akulah yang berjasa dalam hidupmu. Ayo para pendengar, lihat ya, kita dengar saja, nikmati saja. Iblis Akulah lagi yang berceramah, telah bercerita, mempersembahkan membisiki. keselamatan. kamu adalah guru-guru palsu. Itu sih. Ya, Kamu iblis hanya sedang kukiring berbicara, dalam kita dengar bermimpi. saja. Sebab orang-orang seperti inilah yang sama Fix ya. dengan iblis. Kalian Kamu jangan ingkari aku, anakku. bukan Akulah Ya, semuanya Iblis, itu. iblis sedang berbicara. Akulah yang menyebabkan semuanya terjadi. Itu fakta, Bang. iya kamu dua dengan Yudas sama bersekongkol. Yesus Ya, berkata, itu sudah sama. ketika pasukan-pasukan itu datang, Yesus mengatakan waktumu sudah tiba. Saatnya dunia kegelapan itu datang. Ya itu sama-sama dengan Yudas.
Itulah aku, hai Ferdinand. Nama Yesus. Itulah aku yang datang melalui Yudas. Iya, kamulah iblisnya. Iya, iya. Dan kau menerima upah itu kan anakku. Kau sama-sama dengan Yudas. Saya tidak menerima koinnya. Saya tidak menerima koin. Dua orang nggak cocok Oh, kayak bebek aja suaramu. Iya. Yudas bukan bang. Jadi semua ini ada-ada saja semua ini. Jadi iblis, jadi Yudas, ya itulah. Renungkan. Itu guyon, tetapi itu ya kejadian. Makanya Yesus nanti tuh mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iya. Kristus itu akan menyesatkan banyak orang gitu. Makanya Yesus datang kedua kali karena dia malu di hadapan Tuhannya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian diusir. Dalam Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan? Itulah upahmu, Pak, yang menolak Yesus. Kalau menolak Yesus berarti jadi Kristen dong saya. Yesus Itu kan mengatakan berlaku bagi mereka yang menolak. jangan kau membunuh, kata Yesus. Ih. Jangan kau membunuh. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nggak boleh. Ayo. Sekarang Anda justru menerima upah dari kejahatan orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 18:37, iblislah yang menjadi bapakmu di tempat-tempatnya. Sebab orang-orang itu disebut iblis? Sebab orang itu ingin membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus disebut iblis oleh Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima upah dari pembunuhan? Orang-orang yang menerima hadiah dari iblis. Oh, ini ada saja ini. Dengarkan saudaraku, Yohanes 8:37. Engkau ingin membunuhku sebab engkau di dalam dirimu tidak memiliki firman yang ada dalam tubuhmu. Makanya kau ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman dalam tubuhmu. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya di tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Yang menerima hasil pembunuhan adalah ayo. Ya Anda. Umat Kristen dong. Loh. Umat Kristen dong. Lalu siapa? Siapa yang menerima pembunuhan? Siapa yang menerima Upah pembunuhan? yang mana? Yang 30 keping perak atau upah apa? Oh, itu upah pengkhianatan. Yang dimaksud di sini adalah upah kematian Yesus. Siapa yang menerima upah dari pembunuhan itu? Kita harus membedakan upah keselamatan dan upah uang koin tadi. Ini alasan Anda, saudara. Ini alasan Anda. Ini hanya buah-buah akal-akalan. Kenapa demikian? Anda mengatakan bahwa yang mendapatkan neraka adalah mereka yang membunuh. Gini. Motivasi Yudas menjual Yesus untuk mendapat keselamatan atau koin? Koin. Nah, berarti kalau misalnya saya menerima upah Yudas, saya juga harus menerima koin. Oh, nggak bisa. Anda menerima hasil kejahatannya. What? Kutanya dulu, saudara. Tidak bisa begitu. Apa hasil kejahatan daripada Yudas terhadap Yesus? Sekarang saya tanya, yang membunuh Yesus siapa?
Kenapa jadi larinya ke bertanya? Apa Tidak, hasil? tidak. Yang membunuh Yesus apa siapa? hasil dari kejahatan Yudas? Itu dulu. Hasil dari kejahatan Yudas adalah kematiannya sendiri. Nah, terhadap Yesus apa? Yesus mengalami yaitu penangkapan, penyaliban sampai disalib di kayu salib. Itu yang terus, dialami oleh Kristus. Itu buah hasil kejahatan Yudas kan? Kalau dikatakan buah hasil kejahatan betul, tetapi Sekarang berkaitan dengan tunggu. Sekarang Ya, apa ya. yang Anda dapatkan dari buah hasil kejahatan Yudas? tidak ada koin yang saya terima. Saya sudah Kenapa katakan ini jadinya berulang koin? kali. Hei, orang Karena munafik. Bukankah dosamu Iya. ditebus dengan kematian Yesus? Gini ya, Kok gini Yudas ya? ketika menjual Yesus, Tunggu. dia Jangan mendapat kesana dulu. upah. Masalahnya sudah selesai sampai di situ. Bukankah Anda mendapatkan keselamatan dari kematian Yesus? Keselamatan bukan karena penebusan Yudas, tidak ada itu. Lah. Jangan Anda Yudas jilat ludah telah Anda sendiri. Gini, dengar dulu. Kematian Yesus Yudas itu tidak telah lepas dari pengkhianatan Yudas. Betul? Pengkhianatan Yudas sudah dibayar dengan upahnya sendiri, dengan koin, menyesal dia dengan kematiannya. Itu yang dialami. Orang munafik. Anda mengingkari jasa besar Loh, Yudas. saya tidak- Anda mengingkari Saya tidak jasa pernah besar mengatakan iblis. Anda munafik, tapi dari tadi Anda sudah sering mengatakan saya munafik. Sama seperti Anda menghina seorang pencuri. Seorang pencuri emas 1 kilogram, Anda katakan kau telah menerima upahmu, yaitu di penjara, sambil Anda menyembunyikan emas itu di belakang baju Anda. No, itu kan emas, sama artinya dengan koin tadi. Lah, Artinya upahnya dia mencuri dengar. atau hasil pencuriannya itu adalah koin. Nah, koin itu kalau nikmati berarti itu hasilnya. Yudas kan tidak membagikan ke saya koinnya. terus Logika Anda kematian- bagaimana ini, Terus Pak? kematian Aduh. Yesus itu apakah bermanfaat untuk Anda? Oh jelas, Siapa pelakunya? bukan kematian Yudas ya. Siapa pelakunya? Bukan kematian. Siapa pelakunya Yang sampai Yesus menyel- mati? Yang menyelenggarakan Siapa pembunuhan atau pelakunya? penyaliban Siapa itu adalah pelaku? tentara Roma. Siapa yang berkhianat? Siapa yang melakukan kesaksian Tentara dusta? Roma. Siapa yang melakukan tipu muslihat? Siapa? Yang menyelenggarakan penyaliban itu kan tentara Roma atas desakan imam-imam besar. Berarti siapa Dan yang berjasa imam-imam di besar situ? juga sudah mendapat upah Siapa yang mereka. berjasa sehingga kematian Yesus itu ada? Siapa yang berjasa? Jasanya kan begini, kalau kita bicara jasa itu tentunya kita bisa kategorikan itu sebagai pahlawan dan itu sudah Anda katakan tadi. Dan Berarti kepahlawanan mereka Yudas adalah itu sudah pahlawan dibayar dengan 30 keping perak Oke, tadi. terlepas Yudas, Ya. tapi penyelenggara daripada Kan jadi penyaliban gini. terhadap Yesus itu adalah pahlawan Anda, bukan? Yang Anda maksud apakah tentara Roma? Tentara Romawi itu pahlawan Anda kan? Ya, Bagus, sudah selesai. bukan selesai. Sudah dong. Mantap. Pahlawan Anda Oh, itu tidak tentara bisa. Romawi, bukan Yesus. Anda harus mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Bukan Yesus pahlawan Anda, Bahwa tentara Romawi. Gini. Yesus katakan kepada mereka melalui doanya, Dosamu ampunilah telah mereka diampuni. karena Nah, sudah. mereka tidak Sudah. tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pahlawan-pahlawan Anda ini pun sudah diampuni dosanya, betul? Itu kan merupakan permohonan. Kalau ada respon dari tentara, itu mereka dapat diselamatkan. Udahlah saudaraku. Tapi kalau Maka, tidak ada respon, apa walaupun buktinya? Yesus sudah berdoa, tetap saja binasa. Apa buktinya Anda kemudian menjadikan iblis dan juga Yudas serta tentara-tentara Romawi ini sebagai pahlawan? Di leher Anda tergantung Saya tidak salib. pernah menjadikan Di rumah mereka sebagai di rumah pahlawan. Itu Anda yang menjadikannya, ada Pak. gambar salib, ada patung salib. Di gereja Anda ada patung salib.
itulah bukti bahwa Anda menjadikan para pelaku penyaliban itu sebagai pahlawan. Salib itu adalah tanda kehinaan, ya, tanda kehinaan bagi Saudara orang-orang sudah non mengakui- Romawi pada waktu itu. Saudara sudah mengakui tentara Oh, saya Romawi tidak adalah pernah mengakui, pahlawan. Pak. Jangan Itu kau Anda yang mengakui lupakan sendiri, saya tidak pernah jasadmu, mengakui. anak muda. Jadi iblis lagi. Oke. Jadi gini ya, saya tidak pernah mengakui Dinda Alif, karena silakan, upah Dinda mereka Alif. sudah Saya- mereka terima. Saya ini rehat dulu sejenak. Silakan. Bentar. Lanjut Ustadz, tapi memang